Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Saya harap anak-anak tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu dan bahagia selalu. Hari ini kita akan belajar tentang materi kita hari ini adalah sepak bola. Oleh sebab itu anak-anak, marilah kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, kita sebelumnya pelajaran minggu lalu sudah belajar tentang permainan-permainan yang ada dalam bola besar. Maka dari itu hari ini kita akan belajar tentang materi bola besar sepak bola. Sejarah singkat sepak bola, yaitu permainan sepak bola berasal dari Tiongkok atau Cina. Sejarah sepak bola tercatat bermula pada masa pemerintahan dinasti Han sekitar abad ke-2 Masehi sampai ke-3 Masehi. Pada saat itu permainan ini dimulai dengan menggunakan bola yang terbuat dari kulit binatang yang digulung-gulung, berbentuk seperti bola. Cara bermainnya pun tidak jauh berbeda dengan sepak bola modern, yaitu memasukkan bola ke dalam jaring kecil. Permainan tersebut pada masa itu disebut dengan istilah cucu. Nah, selanjutnya pengertian sepak bola. Sepak bola adalah permainan yang dilakukan oleh dua tim berbeda dengan komposisi pemain yang berada di lapangan sebanyak 11 orang, di mana masing-masing tim berupaya untuk menang dan cetak gol sebanyak-banyaknya ke kawan lawan. Nah, jadi itulah pengertian dari sepak bola. Selanjutnya, ya ini adalah berdirinya organisasi sepak bola dunia dan Indonesia. Untuk organisasi di dunia adalah organisasi sepak bola dunia yang disebut dengan FIFA, Federation International de Football Association, berdiri pada tanggal 21 Mei 1904 di Paris, Prancis. Sedangkan organisasi sepak bola Indonesia yang disebut dengan PSSI atau kepanjangan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, berdiri pada tanggal 19 April 1930 dengan ketua umum yang pertama adalah ketua umumnya bernama Insinyur Suratin Sosro Sugondo. Kita masuk dalam peraturan dalam sepak bola. Yang pertama, peraturan tentang terjadinya gol. Perlu diperhatikan adalah untuk memenangkan pertandingan bola harus masuk ke gawang lawan. Setiap tendangan yang mengarah ke gawang lawan harus diakhiri dengan melewati garis agar bisa menjadi gol yang sah. Ya, itu adalah peraturan yang pertama. Selanjutnya, peraturan kedua, peraturan tentang waktu bermain. Aturan umum yang perlu diperhatikan adalah waktu yang berlaku selama pertandingan adalah selama 90 menit. Selama pertandingan akan dibagi menjadi dua bagian. Babak pertama 45 menit dan babak kedua 45 menit. Peraturan ketiga, peraturan tentang jumlah pemain. Pemain dalam setiap tim sebanyak 11 pemain, terdiri 10 pemain di lapangan dan 1 penjaga gawang. Setiap tim dapat menyediakan hingga 7 pemain pengganti atau pemain cadangan. Pada peraturan 4, yaitu peraturan wasit dan pemberian kartu. Setiap pertandingan harus menyertakan 1 wasit dan 2 asisten wasit atau hakim garis. Tugas wasit adalah bertindak sebagai penjaga waktu dan membuat keputusan apapun yang mungkin perlu dibuat, seperti pelanggaran, tendangan bebas, lemparan ke dalam, penalti, dan ditambahkan tepat waktu di akhir setiap babak. Keputusan ini biasanya dilakukan atas dasar kebijakan wasit. Kedua kartu tersebut memiliki arti yang berbeda.
di mana kartu kuning adalah kartu peringatan terhadap pemain, sedangkan kartu merah adalah hukuman untuk pemain yang melakukan pelanggaran berat, dan biasanya pemain itu langsung dikeluarkan di dalam permainan sepak bola. Nah, selanjutnya ukuran lapangan sepak bola. Lah, ini adalah gambar lapangan sepak bola secara umum. Bisa anak-anak perhatikan gambar tersebut. Nah, selanjutnya masuk sarana dan prasarana. Di sini terdapat 9 sarana dan prasarana. Antara lain yang pertama adalah bola, gawang, lapangan, seragam sepak bola, sepatu, kaos kaki, deker, sarung tangan untuk menjaga gawang, peluit untuk wasit, stopwatch atau jam tangan untuk wasit, kartu kuning dan kartu merah untuk wasit. Secara detail akan saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, bola. Ukuran bola pada sepak bola standar internasional menurut FIFA memiliki keliling lingkaran minimal 68 cm dan maksimal 71 cm atau dengan ukuran diameter lingkaran bolanya sekitar 21 sampai dengan 22,5 cm. Untuk berat, bola sepak bola ini memiliki ukuran berat bola antara 410 gram hingga maksimal 450 gram. Sebagai contoh, itu ada gambar bola sepak bola, bisa diperhatikan anak-anak. Nah, masuk sarana prasarana yang kedua, yaitu gawang. Ukuran tinggi gawang setinggi 2,44 meter, sedangkan panjangnya 7,32 meter. Ukuran panjang dan tinggi gawang dihitung dari sisi dalam tiang sebuah gawang dan mistar di atasnya. Nah, seperti pada gambar itu adalah gawang sepak bola. Masuk sarana prasarana nomor 3, yaitu seragam sepak bola. Untuk seragam atau jersey sepak bola dalam setiap tim harus memiliki warna yang sama, terkecuali untuk penjaga gawang harus berbeda dengan pemain lainnya. Nomor punggung juga harus berbeda untuk setiap pemain. Saat bertanding antara tim A dan tim B, warna harus berbeda. Masuk pada sarana prasarana nomor 4, yaitu sepatu, kaos kaki, dan deker. Sepatu sepak bola ini digunakan pada lapangan khusus tanah yang di bawahnya terdapat pool yang berfungsi agar tidak licin. Kaos kaki sepak bola ada berbagai tipe, mulai dari yang panjang dan pendek. Deker ini berfungsi untuk melindungi kaki pada bagian tulang kering pemain. Nomor 5, sarung tangan untuk penjaga gawang. Fungsi dari sarung tangan dalam permainan sepak bola adalah untuk melindungi tangan kiper dan supaya tangkapan yang dilakukan lebih maksimal dan lengket. Nomor 6, peluit untuk wasit. Peluit ini dikhususkan untuk wasit yang memimpin, wasit utama. Wasit menggunakan peluit untuk membantu mengendalikan pertandingan, diantaranya sebagai isyarat adanya pelanggaran, offside, memulai pertandingan dan mengakhiri pertandingan, maupun isyarat tendangan bebas. 7, jam tangan dan kartu untuk wasit. Nah, sarana prasarana ini dikhususkan untuk wasit juga. Jam tangan ini berfungsi untuk menunjuk waktu pada permainan sepak bola. Kartu kuning berfungsi untuk tanda peringatan dan kartu merah berfungsi sebagai peringatan keras karena melakukan kesalahan atau pelanggaran yang berat dan pemain tersebut harus meninggalkan lapangan terlebih dahulu. Nah, berikut adalah paparan dari Pak Nendra pada pertemuan hari ini. Cukup sekian pertemuan hari ini. Semoga anak-anak belajar
dengan rajin, semangat, dan tetap sehat selalu. Sekian dari Pak Nendra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.